Halo Sobat IT dimanapun Anda berada, kali ini kita coba untuk belajar tentang enumerasi pada sistem mesin operating sistemnya Linux yang dibuat oleh makanan mentah di IP 10.1.2.137. Pada mesin ini kita akan mempelajari tentang don't miss your tools and you might produce unwanted result. Jadi pada mesin ini kita akan mempelajari satu tentang Linux dan bagaimana untuk enumerasi pada mesin Linux tersebut. Oke. Pertama-tama seperti biasanya kita akan coba untuk buatkan satu catatan. Jadi kita coba untuk sebelum membuat satu catatan, kita coba melakukan enumerasi pada networknya dengan menggunakan nmap min sc. Biasanya kita menggunakan script default pakai min sc dan min sv untuk version check, dan kita pastikan aja IP-nya. Baru kita bikin min vv untuk verbosnya, dan kita bikin min on untuk outputnya. Kita bikinkan namanya itu adalah toolbox. Bisa aja pakai .out.txt atau apa gitu ya. Jadi kita coba enterkan di sini, dan saya coba buka satu terminal lagi untuk kita buka kembali di sini Visual Studio Code kita untuk melakukan catatan-catatan. Oke. Nah, nanti di enumerasinya ini kita bisa lihat ada port berapa aja yang kebuka, ada 2 port 80 tadi kalau saya lihat ya. Nah, jadi di sini kita coba bikinkan satu catatan semacam readme.md untuk note aja. Kita bisa bikin menggunakan Visual Studio Code atau pakai Notion atau pakai apa aja yang Anda familiar untuk mencatatnya. Dan saya di sini coba menggunakan Visual Studio Code. Kita coba bikin di sini toolbox. Di IP-nya itu kita pastikan lagi IP-nya. Kita coba melakukan nmap enumerasi menggunakan nmap. Kita coba ini nmap. Nah, di sini kita lihat nanti ada apa, terus kita coba dari port berapa aja yang kebuka. Oke. Nah, kita coba lihat di sini apakah sudah keluar. Nmap kita belum keluar. Dan sepertinya masih ada. Di sini ada port 80 ya kebuka ya. Nah, kita coba akses langsung lewat websitenya. Kita lihat-lihat isi websitenya. Nah, di sini coba kita pastikan IP-nya. Kita lihat langsung under construction. Nah, oke, jadi di sini kita bisa catatkan enumerationnya itu kita bisa bikin lagi yang kedua itu port 80. Kita bikin namanya itu biasanya http port 80. Nah, saya biasanya bikin seperti ini, default page under construction. Nah, di sini kita lihat under construction dan kita coba melakukan enumerasi. Nah, di sini kita bisa melakukan enumeration menggunakan dir search. Nah, coba kita pakai dir search-nya itu ya, karena dir search ini lebih enak ya. Dia udah ada bisa menggunakan yang lain juga, tapi kita bisa dir search itu lebih dia. Ini kita coba Ctrl C kan di sini, dan kita coba ini kita lakukan enumerasi dengan menggunakan dir search. Di sini kita menggunakan min u untuk URL-nya, kita pastikan aja dari yang websitenya itu, dan coba kita enter kan di sini. Nanti dia akan cari dir search-nya itu apa-apa aja startingnya. Nah, jadi dia akan mencari nih, misalnya ada editor feed. Nah, ada di sini kita bisa melihat ada yang 200 itu git ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada git config-nya. Jadi kita bisa copy git config itu, jadi berarti dia ada git config. Ada folder git ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih gitnya itu ada ya. Jadi bisa dia di .git. Nah, gimana caranya kita untuk melihat di .git ini? Kita bisa menggunakan namanya itu git dumper. Git dumper itu apa sih? Kita bisa
melihat, mungkin pada yang master yang lain tuh bisa melihat di sini ada git dumper tools untuk ngedump gitnya. Jadi kita bisa ngambil source code git ya, itu kalau ada folder gitnya gitu ya. Gimana cara ngambilnya nanti? Nah ini caranya nih, tinggal dia git dumper baru URL sampai ada gitnya ini, terus folder mau ditaruh di mana gitu. Oke, nah kita coba menggunakan ini. Git infonya juga sudah ada, git reference-nya mudah-mudahan dia ada di gitnya. Oke, nah di sini kita cuman ada melihat toolbox.out kita apakah sudah keluar, masih belum keluar juga. Nmap itu ada 2 port tadi ya kalau nggak salah. Di sini di nmapnya ini kita bisa melihat ada port 22 dan ada port 80. Nah di sini sih dia harusnya nge-scan-nya itu kenapa lama sekali ya, 22 dan port 80. Nah kita bisa bikin di sini di catatan kita itu 22 itu kita bisa tahu itu SSH ya. Kita bikin SSH port 22. Di sini mungkin kita belum bisa melakukan enumerasi, cuman kita bisa bikin di sini butuh kredensial untuk login. Nah di sini kita bisa bikin, jadi kita butuh mencari kredensial ya, siapa tahu kita punya dapat kredensial dari gitnya dan kita bisa melakukan SSH ke dalam servernya. Oke, nah kita coba lihat. Ininya kenapa lama sekali ya, timing out down, apakah ada masalah dengan ini? Increasing chain delay drop probes loh, sepertinya koneksi saya ada sedikit bermasalah. Dan kita coba lihat di sini 91%, artinya dia sudah ada di report ya. Kalau jadi di sini seharusnya dia sudah ada di report ini text outnya itu. Nah kita sudah ada di sini. Oke, nah kita coba menggunakan git dumper tadi lagi. Caranya untuk mengambil folder gitnya. Nah kita tahu dia ada folder git tadi di sininya ya. Nah, sampai di gitnya ini kita ambil, kita copy, Ctrl C. Dan di sini kita bisa bikinkan satu directory. Misalnya di sini saya coba clear ya. Nah kita coba bikinkan satu make clear. Misalnya di sini saya bikin source. Jadi kita bisa bikin git dumper menu. Kita pastikan di sini, kita cari di sini dia ada di .src ke src. Nah di sini nanti dia akan ngedumper. Cara menggunakannya itu langsung URL-nya, berarti tidak menggunakan kita pakai http //, tidak menggunakan menu sepertinya ya. Nah kita coba ini dan dia akan ngedump semua filenya. Nah jadi file-filenya di sini kita sudah kita coba pindah ke directory di sininya. Seharusnya sih di dalam sini kita sudah bisa lihat source-nya di sini dan ini, dan kita bisa menggunakan git untuk melihat di sini. Nah di sini dia ada beberapa commitan, initial commit. Kalau di sini saya sudah menggunakan extension commit ya di sini. Jadi di initial commit ini kita bisa lihat dia ada text auto, ada perubahan apa, dan di sini kita ada user Blinga ya. Kita coba lihat nanti Blinga. Nah di sini ada mainnya, dia ada apa di main ini, ada perubahan apa aja. Toolbox.out kita apakah sudah keluar? Belum juga. Nmapnya kenapa lama ya? Dan ada main 2 di sini. Kayaknya di main ini dia initiate 613 file, kayaknya terlalu banyak. Kita coba lihat di main 2 Blinga. Di sini dia 2 deletion. Dan di sini ada main 3, main 4. Nah, kita ada di main 4 ini. Nah, kalau yang saya lihat di sini ada yang mencurigakan itu, kira-kira salah satunya itu adalah downgrade ya. Kenapa dia ada downgrade di sini? Dari main 2 ini dia naikin, terus dia melakukan downgrade. Nah, kenapa dia ada melakukan downgrade? Mungkin dia ada satu initiate di mana directory itu mungkin
ada kredensial yang ke submit gitu ya. Nah, saya coba lihat nih kenapa tinggi sekali ininya ya. Mungkin dari sini ada nmap saya ini terlalu lama ya. Kita coba kontrol C kan aja dulu. Saya coba ini ulangi dengan menambahkan min rate. Saya coba dengan 10.000 biar agak sedikit cepat aja kali ya. Nah, ini kita coba, dia harusnya lebih cepat, mungkin karena dia melakukan script enumeration di sini, min sv di sini dan sc, mungkin dia karena dapat ceknya itu melakukan beberapa nmap script di port. Nah, di sini dia udah selesai nih, cepat. Nah, di sini dia sebenarnya kita sudah ngetahuin ya dari port ini. Nah, ini kita bisa kopikan dari sini, misalnya sini sampai ke sini. Nah, ini kita coba kopikan. Ini semacam catatan kita aja kalau di RIM ini, di Turbo Browser kita sudah selesai bahwa di sini kita ada melakukan enumeration. Oke, nah di sini mungkin ini di gitnya, ini kita coba tutup aja gitnya. Lama-lama sekali. Copy selection, apakah karena di sini di sini udah selesai, terus kita tutup, kita 3 titiknya. Nah, kita ada 2 port 80 dan di port 22. Nah, di sini nih salah satu cara untuk membaca nmap itu kita bisa lihat di sini ada port 22 TCP OpenSSH dengan menggunakan versi OpenSSH 8.91. Nah, di sini kita bisa lihat ada Ubuntu ya, Ubuntu Linux. Nah, di sini TTL ini apa? Time to live ini saya nggak tahu nih, mungkin di sini tapi setelah terbiasa saya melihatnya ini di ya kalau 60-an ini 63, 64 atau 61 itu merupakan operating system yang menggunakan Unix atau Linux ya. Bisa juga mungkin Unix yang lain semacam OpenBSD atau apa. Nah, kalau Windows dia itu biasanya 128 atau 127. Nah, di sini dia biasanya 64, cuma karena sepertinya ada hop ke VPN jadi dia 63 ya. Nah, di sini nih bisa jadi berubah apabila satu directory itu misalnya di sini dia 63, di HTTP ini 62. Berarti bisa dikategorikan bahwa Open HTTP-nya ini mungkin ada di dalam Docker-nya. Jadi dia ada hop lagi dari host ke Docker gitu. Jadi dia 61 tambahin. Nah, di sini kita tahu ada git ignore, match pattern, user dan UID. Nah, di sini kita ada ini folder gitnya tadi yang sudah kita tarik ya. Di sini dia ada remote-nya itu di Ahmad Cloud non git. Nah, di sini dia. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut tadi kemana kita sampainya itu di git directory ya, dimana di sini kita ada di folder source. Nah, untuk melihat dari terminal itu kita biasanya saya menggunakan itu misalnya pakai kalau kita ls-la di sini kita akan menggunakan kelihatan satu folder .git ya. Bedanya dengan kita ls saja dia nggak kelihatan itu. Nah, karena dia pakai titik di depannya, yang mana di Linux itu apabila satu file itu pakai titik di depannya itu dia akan di hidden. Nah, jadi kita bisa menggunakan misalnya git log, dia akan lihat apa log-lognya ada tadi, sama dengan yang seperti yang kita lihat tadi. Ada komitan ini main 3 dan downgrade. Nah, di sini saya yang sangat mencurigakan itu adalah di downgrade ini. Nah, kita coba ambil commit ID-nya di sini. Kita kopikan commit ID-nya. Kita coba menggunakan git show, kita pastikan ID si commitannya tadi ya. Kita coba lihat. Nah, di sini dia ada melakukan apa aja. Kita bisa lihat di sini dia on pull, request, main. Nah, di sini ada banyak ya sepertinya ya. Nah, apa sih yang mau kita cari di sini? Kita sebagai red team itu biasanya mencari itu yang misalnya kita cari /password. Apakah ada /password di sini? Kita coba lihat. 0, di sini ada 0 ya, passwordnya 0. Nah, kita coba /enter lagi. Masih kosong. Nah, tapi di sini kita nemu nih destroy nomadic cities. Nah, kita bisa lihat di sini
dia di skipping sama dia, kita bisa naikin ke atas. Nah ini, jadi kita bisa lihat dari gitnya itu kita bisa dapat ini ya. Bisa kita kopikan dan kita tambahkan di catatan kita di sini. Nah mungkin kita bisa bikin di sini di port 80 ini menemukan git directory /git dan analisa pada git commit log atau git log commit, git commit aja ya. Nah kita menemukan ini, kita pastikan di sini dan kita ada username-nya Hungry Doggo dan passwordnya destroy nomadic cities. Nah ini bisa jadi yang ini, tapi dia environment-nya tidak sama dengan production. Ini sepertinya koneksi ke database ya, MySQL di MySQL di port 3306. Nah kelemahan pada developer itu biasanya sering menggunakan username-nya langsung pada server itu untuk mempermudah development. Jadi mungkin dia akan menggunakan username dan password yang sama. Nah kita coba di sini enumerasinya ini si Hungry Doggo, Hungry Doggo, Hungry Dog Go. Oke. Lebihnya seperti itu ya. Nah saya coba bikinkan di sini, kita coba key aja untuk enter dan kita coba untuk menambahkan satu echo. Saya coba pastikan username-nya aja biar enak di sini. Ketika saya mendapatkan satu kredensial, biasanya saya akan memisahkan satu file yang mana kredensial itu mungkin bisa digunakan di service yang lain. Sepertinya kayak kita ini, kok jadi ini bukan paste ya, tapi copy ya, Ctrl C aja ya bercepat. Tadinya saya mau pakai itu biar bisa terlihat bahwa saya melakukan copy. Nah jadi kita bisa echo ini pakai titik 2, kita pastikan logo si Hungry Doggo lagi. Kita mau mengcopy loh dia. Nah ini saya tadinya mau copy loh, makanya saya mau pakai ini copy dan kita coba pastikan di sini Ctrl Shift P ya kalau untuk mau paste di terminal, dan kita coba output kan dia ke atau bikin ke satu file. Ini output ya, logo kayak gini ini biasanya mengeluarkan ke mana gitu. Nah kita coba output ke creds.txt. Nah saya biasanya pakai ini supaya saya bisa enak untuk melihatnya itu begini. Nah jadi saya bisa bikin SSH ke IP-nya itu 10.1.2.137. Nah di sini kita coba bikin namanya itu adalah Hungry Doggo add ini. Nah kita coba ini destroy all nomadic cities. Nah kita coba pastikan ini copy. Di sini saya mungkin sudah menambahkan non host di sininya, sudah sempat ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ada agak banyak, ini apa nih gini kok ada pertanyaan yes atau no, ya di yes kan aja, itu cuma untuk menambahkan pada non hostnya aja ya. Karena saya sudah menyelesaikan ini, jadi dia udah tertambahkan gitu, dan saya sudah pastikan destroy all nomadic dan kita enter. Apakah kita bisa masuk? Nah kita di sini sudah masuk ke dalam servernya ya. Nah di sini saya biasanya copy ini untuk sebagai catatan aja gitu. Jadi untuk melihatnya kita copy selection, dan saya bisa nambahkan di sini di port 22 confirm. Misalnya saya coba tambahkan di sini konfirmasi kredensial dari Git. Nah di sini kita coba bash, kok ini sih bash itu supaya dia jadi ada sintaksnya jadi seperti bash ya. Nah di sini kalau dia panjang biasanya saya pakai ininya, saya copy terus saya hapus begini dan saya tambahkan di sini misalnya satu snippet. Nah istilahnya ke potong, saya buang gitu karena itu cuma untuk greetingsnya. Jadi kita sudah sampai masuk ke dalam Hungry Doggo, di mana di sini kita sudah sebagai user Hungry Doggo pada hostname toolbox.
Apa yang harus kita lakukan pada enumerasi di sini? Kita bisa menggunakan enumerasi, misalnya kita lihat ID. Nah, ID-nya si ini ada apa? Dia menggunakan Hungry Doggo dengan grupnya Hungry Doggo juga. Dan grupnya itu Hungry Doggo, dan ada grupnya juga ini ADM. Jadi dia ada 2 grup ya. Grupnya itu Hungry Doggo dan ADM, Administration. Nah, kita coba lihat sudo min L, apakah dia ada masuk ke dalam sudo. Ini semacam enumeration aja ya, kita pastikan passwordnya lagi. Loh, passwordnya tadi apa ya? Tadi ke copy si ininya ya, SSH-nya. Jadi kita mungkin tadi salah paste. Nah, coba kita pastikan kembali yang ini. Nah, sini user tidak menggunakan Hungry Doggo. Nah, pada step ini kita sudah masuk ke tahap post exploitation, tapi kita bisa bikin di sini. Kalau saya itu biasanya masuk ke tahap eksploitasi, atau kita bikin di sini post exploitation sih, post exploitation, karena kita sudah masuk ya. Local enumeration juga bisa, apa sih kata-kata istilahnya, karena untuk istilah seperti ini sih saya kurang paham karena saya nggak mempelajari dan belum ada certified terhadap itu. Jadi di sini kita cuma melakukan enumerasi kecil. Biasanya sih ada orang tuh yang menggunakan Linpiece atau Linux Privilege Escalation Awesome Script untuk melakukan ininya. Nah, saya coba menunjukkan satu cara di mana kita bisa melihat file-file yang ini cara enumerasi manual ya. Misalnya kita coba mencarikan satu file, kita cari file di min type-nya itu F file yang dia yang menggunakan suite atau apa gitu ya, /4000 atau plus, bisa pakai juga min u plus s, min u sama dengan s kayak gini, tapi saya lebih suka menggunakan type f /4000. Nah, ini nanti kalau dia ada error, kita bisa bypasskan errornya dengan mengarahkan dia ke def null error. Output errornya ini 2 ya. Kalau 1 mungkin dia oke, 0 itu std in, 1 itu std out, 2 itu std out error. Nah, ini kita coba enter di sini dan tidak ada. Kenapa? Nah, kalau dia di 2000 bagaimana? Nah, tidak ada juga. Oke. Oh, ini salah nih. Harusnya dia ini bukan /4000, tapi kita tambahin di sini /4000 di membutuhkan permission di /4000, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di /4000 itu kita ada snap lib mount sign key sign, ini yang ke 4000. Nah, di sini kita untuk mencari enumerasi file suite SOID yang bisa kita lakukan untuk enumeration. Nah, di sini saya sih melihat kayaknya tidak ada yang bisa ini ya, kita exploit, walaupun mungkin human atau apa atau mount. Nah, terus kita coba menggunakan enumeration find min group. Kita coba min groupnya itu min type f min group ya, min group ADM. Kita lihat nah apa aja di sini. Nah, apa etc password, kita bisa nulis ke etc password. Harusnya kita bisa ngebaca ya, tapi bukan menulis ya. Dan di sini ada log apache log juga, log the message, host name. Coba kita lihat ini password memang kita bisa nulis. ls min la, Ctrl V. Iya nih, kita bisa write nih ya. Grup kita bisa write nih. Nah, di sini dia ADM. Jadi kita ada grup ADM yang bisa menulis di etc password. Nah, mungkin di sini etc password itu kalau biasanya user biasa cuman bisa nge-read ya, R doang. Jadi di sini dia RW, ini R
R gitu. Nah di sini kita bisa write sebagai grupnya. Sebagai user biasa dia akan read, tapi di grup itu dia bisa write. Nah coba kita lihat cat /etc/passwd. Oke, kita bisa nulis di sini Hangry Doggo. Nah, saya coba kalau di sini nih triknya itu kita bisa buatkan kopikan ini. Kita coba buatkan di sini ya. Nah, kita coba di sini kita pastikan di sini. Saya mau buat di sini dodol. Di sininya juga dodol. Nah, kita di /root dan bin bash. Nah, kita coba copy di sini. Apakah ini kita bisa naikin rootnya seperti ini? Kalau bisa sih kita coba v /etc/passwd. Dan benar, biasanya di sini warna merah ya. Dia you trying to write some ini. Nah, kita coba tambahkan dengan O insert, kita pastikan si ini dodol, kita tambahkan dodol di sini dengan UID-nya 0 itu sama dengan root, dan kita escape /2 wiki tanda seru, enter, dan kita coba cat lagi untuk memastikan /etc/passwd, dan kita memang ditambahkan loh. Nah ini sudah satu kelemahan ya. Jadi ketika saya coba bikinkan ini dodol, kita harusnya masuk sebagai root. Dodol itu kita coba pastikan passwordnya dia sendiri ya. Copy. Sumin dodol. Kita pastikan passwordnya dia. Oh, kita harus nambahin user si dodolnya ya, supaya untuk ini jadi dia bisa add user apa user add nya, add user dodol only root loh, can group to the system, you may add a user or group. User add dodol. Dia sudah ada dodol katanya. Sudo kenapa pakai sudo ya? Jadi nggak pakai sudo, harusnya sih dodol nih. Dodol. Min dodol. Enter. Dodolnya sudah ada di belakang, karena di etc password ya. Kenapa dia nggak mau ya? Harusnya sih dia sudah ditulis ya, X. Oh, X nya ini harusnya kita hapus. X itu dia akan melihat di shadow. Nah jadi kita coba lagi v /etc/password. Harusnya dia nggak minta password ya. V dia kayaknya nggak ada vim deh. /etc/passwd. Kita hapus yang X nya. Jadi X nya ini kita coba pencet I, dan kita hapus si X nya ini supaya dia tidak ada minta password. Kita coba clear dan kita coba nambahkan min dodol, dan kita masuk sebagai root ls-la. Kita bisa bacakan root.txt nya, jadi kita bisa cat root.txt. Kita coba lihat word count-nya ada 33 setelah enter ya. Jadi kita coba kalau ininya kita coba echo min n, nggak bisa dia. Nah ini dia, jadi rootnya itu ada 33 karakter. Silahkan dicoba sendiri untuk melihat rootnya, dan untuk melihat user.txt nya mungkin ada di /home, ada siapa Hangry Doggo, dan kita ls-la.
Di sini ada user.txt juga bisa Anda lihat. Cat user.txt, mungkin saya bisa bikin admin C3 user.txt. Nah, kurang lebihnya ini ya. Ada B8B 3-nya. Nah, itu ya. Cat user.txt, di sini coba kita bikin echo ini supaya enter ke bawah. Nah, kurang lebihnya itu dia nggak kelihatan di sini B83 sini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita ini roomnya levelnya easy, jadi kita di sini sudah bisa masuk sebagai root langsung dengan cara merubah satu etc password, dan kita coba melakukan enumerasi tadi berdasarkan grupnya aja bahwa kita dapat merubah etc password. Dimana tadi script kita untuk merubah ininya si etc-nya itu kita misalkan di sini exit, saya coba exit clear dan kita coba lihat kembali. Kita itu nggak perlu nambahin user sih sebenarnya ya, jadi cuma nambahin di etc password. Nah, ini dia, ini script kita ya untuk menambahkan ini melihat enumeration. Sebenarnya kalau kita menggunakan limpis juga dia akan ketemu juga sih sebenarnya, karena dia limpis itu menjalankan itu juga. Nah, ini kita coba tambahkan di sini dengan kata cari file yang bisa ditulis oleh root adm. Nah, tadi kita bisa lihat grupnya itu dari apa. Nah, di sini kita ada, misalnya kita bikin di sini snippet, ada /etc/passwd. Nah, ini ya. Terus kita lakukan tadi merubah atau menambahkan user dodol pada /etc/passwd dengan cara ini. Nah, jangan lupa X-nya dihapus ya. X ini untuk dia melihat bahwa passwordnya itu ada di etc shadow. Nah, /etc shadow-nya. Jadi di sini kalau kita pakai encryption-nya si ini juga sebenarnya bisa. Misalnya kita coba di sini kita tadi sudo dodol tadi ya. Min dodol, kita masuk sebagai root langsung di sini. Coba ini kita tambahkan di catatan kita. Nah, ini dia. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lalu dari sini kita coba misalnya cat /etc/shadow. Nah, di sini ini password ini bisa kita langsung masukkan nih. Misalnya si Hang di Dogo tadi passwordnya ini ya. Apa? 9.000 kali. Nah, ini harusnya ini bisa kita kopikan sampai ke sininya. Titik 3 kali. Harusnya sih bisa sama ya. Kalau kita kopikan si hashnya ini ke si Hang di Dogo. Nah, di sini si rootnya juga ada sama. 9 kali 19.275 19.275. Nah, jadi kita bisa sampai di sini ya. Nah, coba kita cobakan ya. Kita cobakan di sini, misalnya kita copy dan kita exit di sini. Kita cat /etc pin v/etc shadow. Kok shadownya sini permission denied dia nih. /etc password. Nah, kita langsung menaruhkan di sini misalnya si khasnya si Hang di Dogo. Nah, kita ketika coba dodol min dodol aja kali bisa ya. Min dodol juga masalah. Nanti dia minta password nih. Nah, kita coba pastikan passwordnya tadi si
passwordnya si destroy all nomadic cities. Kita pastikan di sini dan kita enter, dia langsung masuk juga gitu. Jadi sama ya. Karena dia ngelihat si sistemnya itu sama menggunakan Bcrypt. Sampai di situ aja. Terima kasih sudah menonton dan silahkan didukung aja, pakai subscribe atau like atau di share juga, terima kasih sekali. Dan sampai di sini video kita kali ini tentang toolbox, dan semoga Anda sehat-sehat selalu. Bye bye.